Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Matilda Kudubun, SPI, CGP SMP Negeri 13 Ambon. Saat ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Cara saya adalah yang pertama, tugas-tugas yang saya buat seperti tugas-tugas dalam demonstrasi kontekstual, dalam aksi-aksi nyata yang saya buat berupa video yang sudah diupload ke YouTube, maupun dalam bentuk artikel-artikel, maupun dalam bentuk infografis, selalu saya share ke grup WA di sekolah. Yang kedua adalah dengan berdiskusi lepas bersama rekan-rekan guru. Jadi ketika kami sementara berdiskusi lepas, bercanda dan sebagainya, dan ketika ada topik yang berhubungan langsung dengan materi-materi yang sudah saya dapat sebelumnya, maka saat itu adalah kesempatan bagi saya untuk berbagi, menyampaikan, memberikan pendapat terkait dengan konsep-konsep yang sudah saya pelajari. Yang ketiga, strategi saya juga adalah ketika dalam rapat-rapat Dewan Guru bersama pimpinan sekolah, saat ada masalah yang diangkat ataukah ada topik yang menurut saya konsepnya sudah saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak ini, maka itulah kesempatan bagi saya untuk terus berbagi. Intinya yang saya lakukan adalah sikap saya, apa yang saya dapat saya implementasikan secara langsung di situasi nyata di sekolah. Langkah-langkah yang saya buat adalah saya mulai belajar untuk melihat situasi-situasi yang saya hadapi saat ini. Apakah itu termasuk dalam dilema etika ataukah termasuk dalam bujukan moral? Jika itu adalah bujukan moral, maka bisa langsung keputusannya diambil dengan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Jika itu adalah dilema etika, maka saya menganalisis berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, hal lain lagi adalah dalam mengambil keputusan, saya secara pribadi harus benar-benar memegang teguh nilai-nilai yang sudah saya yakini sebagai seorang guru penggerak. Dalam diri saya mengenal emosi saya mampu untuk mengelola emosi saya punya kemampuan kesadaran sosial yang tinggi, rasa empati dalam diri saya mampu berkomunikasi dengan baik, maka dengan sendirinya saya bisa untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan itu harus dimulai dari sekarang. Setelah saya paham, maka mulai hari ini saya mulai belajar untuk mencatat, membuat catatan yang diberi kode 439. Maksudnya adalah 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dilema etika. Langkah-langkah apa yang harus saya buat itu semuanya akan saya catat. Ataukah apa yang saya amati di lingkungan sekitar saya, dari cara pimpinan saya mengambil keputusan, dari cara teman-teman saya mengambil keputusan ketika menghadapi anak-anak. Nah, hal yang paling penting yang harus saya miliki adalah komitmen saya untuk memulai perubahan itu sejak hari ini. Yang menjadi pendamping bagi saya dalam menerapkan langkah-langkah yang sudah saya buat untuk mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ya sudah tentu adalah kepala sekolah sebagai pemimpin saya di sekolah. Nah, selain itu yang membantu saya juga adalah beberapa rekan kerja saya
yang akan menjadi teman diskusi bagi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya buat dalam mengambil keputusan ini sudah benar dan tepat atau belum. Demikianlah penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.